ayah kandung kau tak tahu tak kemana. Jadi kau sudah kubesarkan 25 tahun, inilah ku sampaikan kejujuran ini memang pahit. Setelah ini kalau kau benci sama aku tak apa-apa, daripada Allah benci sama aku. Aku tak mau kau bohong, anak cucu kau tertipu. Inilah kenyataan. Kalau kau sayang sama aku, alhamdulillah. Kalau kau benci, sudah takdir. Jangan takut. Banyak orang-orang tua takut, akhirnya bohong, nasab bohong. Ingat, hidup tak lama. Kita mati dituntut di hadapan Allah SWT. Bagaimana seharusnya menutup aurat yang benar untuk perempuan baik dalam sholat maupun di luar sholat? Apakah bagian dagunya ditutup atau inna hada wa hada ya Asma? Pesan Nabi kepada Asma. Aisyah punya saudara kandung perempuan namanya Asma. Wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau dia sudah sampai usia haid, fala yasluh laha an yura, maka tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza, yang boleh nampak hanya ini, yang boleh nampak hanya ini. Ketika berjumpa, yang disebut dengan wajah itu artinya ketika jumpa nampak, itulah wajah. Nah, ini boleh nampak. Wahaza, ini pun boleh nampak. Zahiruha wa batinuha, ini zahir, ini batin. Mohon maaf, zahir dan batin. Kenapa ini disebut batin? Tak nampak. Kenapa zahir? Nampak. Kalau bisa kalian menutup ke sini. Zahir, batin, boleh nampak. Jadi perempuan boleh lengannya begitu. Kalau ada perempuan yang ditutupnya sini kan ada tuh tutup, baik, tak salah ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh nampak. Wajah yang nampak. Bagaimana dengan bawah dagu? Kenapa baru sekarang dihebohkan bawah dagu? Kenapa zaman dulu, zaman mak kita tak pernah pembahasan dagu? Karena memang kalau orang berjumpa tak nampak bawah dagu. Jumpa kan tak nampak bawah dagu. Tak pula saya tengok orang gini. Kan? Saya nampak kita muka orang gini. Jadi kalau ada yang sekarang yang menghebohkan bawah dagu asal jumpa sama orang, salah ini. Salah ini mesti tutup ini. Itulah kronologisnya. Karena memang definisi yang nampak. Tapi kalau ada orang dipakainya jilbab atau apa, ditutupnya sampai sini, dia tidak juga salah. Itu namanya ihtiyat. Ihtiyat itu artinya kehati-hatian. Kalau ditutupnya sampai pakai jilbabnya begini. Tapi kalau dipakainya pun begini, kan tak nampak, otomatis tak nampak orang bawah. Tak pula ada orang kemana-mana dibawanya kaca yang di pintu gerbang hotel itu kan. Apa yang maksudnya aku menengok dagu kau bagian bawah? Lebay itu. Tapi kalau ada orang menutup, bagus, tak salah. Dia ihtiyat, kehati-hatian. Bagaimana cara kami sebagai anak muda tidak mudah mengikuti sebuah tren seperti pacaran? Ada anak muda zaman sekarang, jika menyukai seorang, maka jika kamu menyukai seseorang, sampaikanlah. Idza ahabba ahadukum akhahu, kalau ada di antara kamu yang sayang kepada saudaranya, maka dia mengucapkanlah inni uhibbuka fillah. Itu orang bersaudara sesama laki-laki, dan cintanya bukan cinta nikah, cinta nafsu. Saya sampaikan untuk antum semua, inni uhibbukum fillah, aku menyayangi kamu karena Allah. Jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani,
Allah menyayangi kamu sebagaimana kamu menyayangi aku. Itu konteksnya, sesama laki-laki atau sesama perempuan, tapi kasih sayang karena Allah, bukan masalah nafsu, bukan masalah seks, bukan masalah biologis. Kasih sayang sesama hamba Allah. Ini yang di ujung ini. Jika menyukai seorang maka sampaikanlah. Itu bukan antara laki-laki perempuan itu. Yang pula aku mencintaimu karena Nabi menyuruh. Nabi mana yang menyuruh? Nabi Rong sama Nabi Ngal. Bagaimana supaya tidak mengikuti tren? Contohnya tren pacaran. Perempuan itu mau sama antum karena antum berduit. Coba antum bilang sama mak sama ayah di kampung, ya mak, 1 semester ini jangan kirim duit. Antum kerja dorsmir, Sabtu Ahad cuci mobil, nanti saya carikan tempatnya. Antum kerja rumah makan, jadi pelayan, tak akan ada cewek mau. Jadi kalau ada anak muda sekarang ikut tren, itu karena dia punya motor, punya duit. Kalau antum tak ada motor, antum tak ada duit, mana mau cewek? Jadi orang yang pacaran, dia sesungguhnya berkhianat, mengkhianati mak ayahnya karena memakai duit yang dikasih itu tidak untuk belajar. Dikirim ke Pekanbaru, dikirim dari kampung, dicarikan kos-kosan, disewakan rumah, dikasih motor untuk kuliah. Rumah yang disewakan bawa cewek, motor yang dipakai bonceng cewek, duit yang dikasih untuk makan membelanjai anak orang. Pas ditelepon kemana duit habis, untuk skripsi. Kan semester 2 udah ada skripsi semester 2. Khianat itu bohong. Saya tak pernah minta kirim sama orang tua saya supaya saya jangan berduit, karena kalau aku berduit di Kairo nanti tak mana-mana duit ini. Ada duit mak saya untuk ngirim, tak mau saya minta. Dikirimnya lah 100.000 selembar ke jamaah haji dari kampung tahun 2002 dibawa jamaah. Ini dari mak. Kenapa mak kirim 100.000? Supaya nanti di akhirat aku ditanya Allah, pernah kau kirim anak kau? Pernah. Selembar 100.000 merah kirim. Tak pernah kirim. Bukan dia tak mau kirim, saya tak mau. Saya cukupkan hidup saya dengan beasiswa Al-Azhar 162 pon, 50 pon sewa rumah, 50 pon makan, 20 pon ongkos bis, 20 pon beli buku, 20 pon simpan dalam. Anda tahu sakit perut, namun minta duit. Jadi kalau ada anak-anak sekarang gimana ya Ustaz, pacaran, tahu saya kau beli, ngajak makan, jalan, pakai motor. Itu kan karena kau ada duit dan motor. Kalau tak ada, mana dia mau? Kalau ada juga perempuan yang mau sama kau padahal kau tak bermotor, tak berduit, perempuan tu kau nggak? Jangan kau nikah sama dia, kurang akalnya tu. Bukan kau betua. Duit tak ada, motor tak ada, kemana-mana dia terus bayar. Mau dia sama kau, kurang akal dia tu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Saya kuliah di Malaysia, beli motor, yang tukang carikan motornya Ustadz Zaki di Lombok. Carikanlah aku Jack, namanya Zaki, panggilan Jack. Jack carikan aku motor paling murah, dicarikanlah motor paling murah, harganya 500 ringgit. 500 ringgit kali 3.000, 1,5 juta.
motor itu 1,5 juta yang bisa dari rumah ke kampus. Kalau digas kuat mati lampunya, kalau pelan mati mesinnya. Asal digas lanjut mati lampu. Kalau mati lampu kan kena tilang, karena di Malaysia tak boleh mati lampu. Asal digas mati lampu, asal langsam slow mati mesin. Itu maka saya pandai mengagak-agak perasaan. Saya tinggal di Sungai Jeluk dekat penjara Kajang, belajar di Bangi, sampai di UKM, belajar di UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Memarkirkan motor nih dicari tempat jauh di bawah pokok kayu supaya jangan nampak cewek. Mari, tak ada orang mau. Jadi kalau ada klien yang terlalu pede ngatakan mau, karena motor kalian bagus, karena duit kalian ada, karena kalian kos-kosan bagus. Kalau tidak mau ada mau. Nah, cobalah jurus nih. Bilang sama mak sama ayah, ya mak, setahun nih jangan kirim duit. Motor nih ambil, angkat. Rumah ini balikkan ke developer. Aku mau mandiri, mau putra. Insya Allah. Hidup aja kalian udah alhamdulillah. Nah kan aku cewek, hidup aja udah jadi dah. Kan senang kita merantau tak berduit. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang jauh di Palestina, di Sudan, yang dekat Sumatera Utara, Sumatera Barat, beberapa daerah di Jawa, Kalimantan. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau pemilik kemuliaan, akrimna bil iman, muliakan kami dengan iman. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin, tolong saudara kami yang sedang lemah, yang sedang Kau uji dengan ujian. Allahumma jaziz zalimin, berikan balasan kepada orang-orang yang zalim itu dengan balasan yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Saudara kami yang belum dapat hidayah, berikan hidayah ya Allah. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agama-Mu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.